Bolehkah memilih pendapat yang paling ringan? Pertanyaan, Ustadz, saya ingin bertanya tentang bagaimanakah sikap seseorang muslim dalam menghadapi perbedaan fatwa dari beragam mazhab itu, dan bolehkah kita selalu memilih pendapat yang paling ringan? Terima kasih. Jawaban, sebuah kenyataan yang tidak mungkin dipungkiri bahwa para ulama seringkali berbeda pendapat dalam masalah furuk cabang dalam bidang fikih. Bahkan kita mengenal ada perbedaan mazhab fikih dalam Islam, 4 diantaranya dikaitkan sebagai mazhab yang besar. Lalu bagaimanakah sikap seorang muslim dalam menghadapi perbedaan fatwa dari beragam mazhab itu? Dalam hal ini ada beberapa pendapat ulama usul. Berikut uraian singkat tentang masalah ini. 1. Kebanyakan pengikut Syafi'i, manusia boleh memilih pendapat yang mana saja dari pendapat yang ada sebab ijma' sahabat tidak mengingkari orang beramal dengan pendapat-pendapat bukan lebih utama daripada pendapat yang lebih utama. 2. Pendapat ahli zahir dan hambali, seseorang mengambil pendapat yang lebih keras dan berat. 3. Seseorang harus mengambil pendapat yang paling ringan. 4. Seseorang harus mencari pendapat imam yang paling luas ilmunya untuk diikuti. 5. Seseorang harus mengikuti pendapat pertama kali muncul. 6. Seseorang harus berpendapat yang didasarkan pada riwayat bukan pendapat. 7. Seseorang harus berjihad sendiri. 8. Jika suatu masalah terkait dengan hak Allah, maka ia mengambil pendapat yang paling ringan, dan jika masalah terkait dengan hak manusia, maka ia harus mengambil pendapat yang paling berat. Ini pendapat yang dipegang oleh Abu Mansur Al-Maturidi. Memilih hanya pendapat yang paling ringan. Bila memang umat Islam yang awam boleh memilih pendapat yang ada di dalam tiap mazhab, apakah diperbolehkan bila seorang melakukan tatabu' ar-rukhas, yaitu mencari dan memilih hanya pendapat-pendapat yang paling ringan dari semua mazhab dan meninggalkan sebuah pendapat dari siapapun bila dianggapnya memberatkan? Mengenai tatabu' ar-rukhas, ada beberapa pendapat di kalangan para ulama, antara lain tidak boleh memilih pendapat-pendapat yang ringan saja karena ini kecenderungan hawa nafsu dan syariat Islam berang untuk mengikuti hawa nafsu. Satu pendapat An-Nabiyah, Malkiyah, dan Al-Ghazali dalam surat tentang surat An-Nisa 59. Berarti tidak sah mengembalikan perkara yang diperselisihkan kepada hawa nafsu, namun dikembalikan kepada syariat. Ibnu Abdul Bar berkata, ijma' mengatakan tidak boleh seorang awam memilih pendapat-pendapat yang ringan-ringan. 2. Penegasan mazhab Hanabilah, jika dua orang mujtahid sama kualitasnya menurut orang yang meminta fatwa, namun jawaban yang berbeda, maka ia memilih pendapat yang paling berat. Sebab dalam riwayat Tirmizi mengatakan Rasul bersabda, tidaklah Amr ketika dihadapkan kepada dua perkara melainkan ia memilih yang paling berat di antara keduanya. Tirmizi mengatakan hadis ini hasan gharib. 3. Penegasan Malikiyah, dilarang memilih pendapat-pendapat yang ringan saja dalam sebuah masalah yang ia hadapi. Bahkan sebagian kelompok mazhab ini mengatakan orang yang hanya memilih pendapat ringan termasuk fasik. Yang lebih baik adalah dengan memilih paling berat sebagai langkah untuk berhati-hati. Sebab orang yang agamanya kuat ia bersifat warok, dan orang yang agamanya lemah ia mencari-cari bid'ah. 4. Pendapat sebagian besar Imam Syafi'i dan Imam Hambali, boleh seseorang mengikuti dan memilih yang ringan-ringan pada pendapat mazhab karena dalam syariat tidak ada yang melarang melakukan itu. Sejumlah hadis baik sunnah fi'aliyah, perbuatan atau perkataan qauliyah disebutkan dalam sebuah hadis. Tidaklah Rasul memilih antara dua perkara kecuali ia memilih yang paling ringan selama bukan dosa. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasulullah mencintai dan meringankan bagi umatnya. Hadis riwayat Bukhari. Dalam Sahih Bukhari disebutkan Rasulullah mencintai dan meringankan bagi umatnya. Hadis riwayat Bukhari. Beliau bersabda, aku diutus dengan agama yang lurus lagi ringan. Hadis riwayat Ahmad. Hadis lain, agama ini mudah dan tidaklah seseorang memperberat agama ini kecuali ia akan kalah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis lain, sesungguhnya Allah mewajibkan sejumlah kewajiban-kewajiban, memberikan tuntutan sunnah-sunnah, anjuran yang tidak bersifat wajib, menetapkan hukum-hukuman, menghalalkan yang haram, memberikan syariat agama dan jadikannya mudah, luas dan leluasa, dan tidak dijadikan sempit. Hadis riwayat Tabari. Asy-Sya'bi mengatakan tidak seseorang diberi dua pilihan dan memilih yang paling mudah kecuali ia dicintai oleh Allah. Al-Qarafi Malikiyah mengatakan boleh memilih pendapat ringan dengan syarat tidak menyebabkan perbuatan yang batil menurut semua mazhab. Namun batasan yang diberikan oleh Al-Qarafi ini tidak memiliki landasan nas dan ijma' seperti yang ditegaskan oleh Al-Kamal dan bin Hamam. Jika seseorang boleh berada dengan sebagian mujtahid dalam semua tindakannya, maka tentu juga boleh berbeda dalam sebagian tindakannya. Adapun ucapan Ibnu Abdul Bar yang mengatakan ijma' mengatakan tidak boleh seseorang awam memilih pendapat-pendapat yang ringan-ringan, kutipan ijma' ini tidak sah. Sementara pemberian status fasik terhadap orang yang memilih pendapat-pendapat ringan sebenarnya adalah mazhab Hanabilah. Ada dua riwayat. Al-Qadhi Abu Ya'la menafsirkan bahwa fasik adalah bukan orang yang mutawil dan bukan muqallid. Sebagian Hanabilah mengatakan jika dalilnya kuat atau ia awam maka ia tidak fasik. Kesimpulan, dasar dari memilih pendapat-pendapat yang adalah sesuatu yang dicintai oleh Islam. Agama Islam itu mudah, tidak ada dalam agama Islam ini kesulitan. Seharusnya memang seorang muqallid atau taklid tidak bertujuan memilih-milih pendapat ringan dalam setiap masalah yang ia hadapi dan setiap urusan agamanya. Boleh
tetap dengan syarat memalingkan seseorang dari syariat Islam. Menurut pendapat Syatibi, seorang mukallid harus melakukan tarjih sebatas kemampuannya dan mengikuti dalil yang paling kuat, sebab syariat dalam urusan nyata mengembalikan kepada satu perkataan, maka seorang mukallid tidak boleh memilih-milih di antara pendapat yang ada, sebab jika ini terjadi berarti ia mengikuti pendapat sesuai dengan hawa nafsunya. Asy-Syatibi melanjutkan ada beberapa hal negatif akibat memilih pendapat-pendapat ringan. 1. Mengklaim bahwa pendapat ulama adalah hujah alasan untuk memilih yang boleh, sehingga tersebar di antara manusia bahwa yang dilakukannya boleh, padahal sebenarnya masalah itu masih diperdebatkan ulama. 2. Prinsip membolehkan ini menyorot seseorang untuk meninggalkan dalil dan mengikuti perbedaan padahal kita diperintahkan mengikuti dalil. 3. Memberikan kesan seakan agama Islam tidak disiplin, seperti meninggalkan yang jelas dalilnya, memilih sesuatu yang belum jelas dalilnya karena kebodohan dengan hukum-hukum mazhab lainnya. 4. Prinsip ini bisa menjerumuskan seseorang untuk menjauhkan seseorang dari hukum syariat secara keseluruhan karena yang memilih ringan saja, padahal beban syariat secara umum itu berat.